Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, atau dalam bahasa Indonesia kitab terjemahannya Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan kita telah sampai di haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah. Ya, sepertinya ini ya. Betul ya. Terakhir kita membahas tentang larangan memahami agama dengan pemahaman dangkal, itu terakhir ya insyaallah. Berikutnya tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau haram hukumnya. Pada dasarnya berdusta hukum asalnya terlarang, dan hukum larangannya adalah haram. Ya, dan itu akan antum dapati dari pembahasan para ulama ketika menjelaskan tentang al-kadzib, tentang hukmul kadzib, hukum berdusta di dalam Islam itu hukumnya haram, kecuali pada kondisi-kondisi darurat dia dibolehkan. Kondisi-kondisi darurat maka dibolehkan, ya, saat terancam, atau seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis kapan dibolehkan berdusta dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi hukum asalnya berdusta secara mutlak adalah perkara yang haram di dalam Islam. Tidak boleh bermudah-mudahan dan menggampangkan berdusta, karena akan menghilangkan sifat adil pada seorang mukmin dan mukminah. Taib. Terlebih lagi ketika berdusta tersebut ya dilakukan kepada orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dosa besar, sudah haram. Berdusta mengatasnamakan orang tua, mengatasnamakan orang lain padahal tidak demikian. Ini dosa besar atau tidak? Ya jelas ini dosa besar. Ya, bahkan dalam muamalah juga sudah kita dapati, membuat sebuah barang tapi dibuat merek orang lain. Berdusta atau tidak itu? Dusta kan begitu ya. Buat sepatu misalnya, tapi dikasih merek orang lain, atas nama orang lain, kan begitu ya, merek sepatunya orang lain misal begitu, barang orang lain. Ini kan kedustaan. Banyak bentuk-bentuk kedustaan dalam muamalah, dalam ibadah, demikian juga dalam masalah sumber hukum Islam, yaitu salah satunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, di sini kita akan membahas, dan sebagaimana biasanya thariqah beliau atau penulis di sini akan membawakan beberapa dalil terlebih dahulu berkenaan dengan hukum berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau baca? Haram berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis untuk membuktikan tentang haram hukumnya, dan salah satu perkara yang sangat dilarang di dalam Islam berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis ini
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam muqaddimahnya. Ya, oleh karena itu para ulama hadis sangat berhati-hati dan sangat giat di dalam meneliti hadis. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alaihi," siapa saja yang berdusta ya atas namaku, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini merupakan ancaman yang keras. Ketika ancaman di sana sudah disebutkan neraka, terlaknat, dan yang semisal yang pernah kita sebutkan di awal pembahasan, ini menunjukkan ancaman itu hukumnya bukan makruh tapi haram. Ya, itu perkara yang haram. Karena perkara-perkara yang di bawah haram ancamannya tidak sampai dengan ancaman neraka, dilaknat, diserupakan seperti syaitan, ya, dan yang semisalnya. Terus Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. 6. Senada dengan hadis sebelumnya, hanya saja di sini ada tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hampir senada dengan hadis sebelumnya, hanya saja beliau mengawali sebuah faidah bagi kita semua, bahwa berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam itu enggak sama seperti bentuk kedustaan atas nama selain beliau. Atas nama selain beliau saja ini merupakan dosa besar, keharaman seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Iyyakum wal kadzibah, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hatilah kalian dengan perbuatan dusta, dengan berbagai macam bentuk kedustaan, hati-hati. Baik itu dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan, karena perbuatan juga bisa dusta. Ya, pura-pura tidur, pura-pura sakit, padahal tidak sakit, sehingga seakan-akan orang menganggap dia lagi sakit, sudah nggak apa-apa, gugurkan aja kewajibannya, padahal dia dusta, pura-pura sakit. Taib. Jadi sesungguhnya hati-hati kalian dengan dusta, kata Rasulullah. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan buat maksiat. Al-fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan-perbuatan fujur itu akan menyeret kepada api neraka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, hati-hati, berdusta atas namaku enggak sama seperti berdusta atas nama selainku. Seperti yang kita contohkan tadi, sekiranya ada seorang mengatakan bahwasanya ini iya kata orang tuaku, ini pesan orang tuaku, padahal tidak. Ini pesan bosku, ini pesan ketuaku, ini pesan kepala ini, dan seterusnya atas nama orang lain. Ya, ini kata si fulan, padahal dia berdusta. Nah, ini merupakan dosa besar, bahkan bisa menyeret kepada fitnah, ya, ataupun setidaknya sekurang-kurangnya menggibahinya. Lalu bagaimana berdusta atas nama Rasulullah SAW? Jelas ini lebih berat, lebih besar dosanya dan kemurkaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan di sini, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Sungguh berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Taib. Terus diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadatsa haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa meriwayatkan sebuah hadis padahal dia mengetahui bahwa hadis itu dusta, maka sesungguhnya ia termasuk salah satu dari para pendusta. Ini juga jelas tentang orang-orang yang suka memalsukan hadis ataupun serampangan sembarangan di dalam meriwayatkan hadis, ya. Karena Al-Quran dan hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
kita perlakukan sama, nggak ada bedanya. Sama halnya seperti Al-Quran. Kita harus mengecek kembali, melihat kembali benar nggak seperti itu ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita mengatakan oh itu ada dalam Al-Quran padahal tidak ada. Atau kita menyatakan sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang sebuah hukum. Ada hukum yang mengatakan dalam Islam itu begini-begini, ada dalam Quran. Ya, tapi tidak disertakan, tidak disebutkan dan tidak bisa dicari dan tidak didapati di dalam Al-Quran, maka ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa hadisan, siapa saja yang meriwayatkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis dan dia mengetahui bahwasanya hadis itu adalah dusta, maka sesungguhnya dia akan dinobatkan menjadi salah satu dari para pendusta, ya, kadzdzab atau ahadul kadzibin. Nah, jadi ini 3 hadis yang dibawakan oleh beliau sebagai penguat dan bukti tentang keharaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini berkaitan dengan syariat. Ya, berkaitan dengan syariat sehingga hukum pelaku kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berat daripada kedustaan atas nama selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkaitan dengan hak syariat, hak ya tasyri'. Hak syariat yaitu aslinya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan dia mengambil wewenang Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah syariat. Karena syariat ini terbentuk ataupun buktinya itu ada pada Al-Qur'an dan hadis. Ya, ada pada Al-Qur'an dan hadis. Sehingga tidak boleh secara sembarangan di dalam menyampaikan hadis tapi tidak mengetahui kebenarannya. Baik. Kandungan bab 1. Haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan itu termasuk dosa besar dan pelakunya berhak masuk ke dalam neraka, atau ia telah menyiapkan tempat di dalam neraka. Akan tetapi ia tidak dihukumi kafir selama ia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. 6. Jadi perbuatan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya haram, namun pelakunya tidak secara otomatis kafir, murtad, ya, keluar dari Islam. Dengan catatan dia tidak menghalalkan perbuatan dusta itu. Ya, perbuatan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menghalalkan itu, maka dia akan keluar dari Islam. Karena tidak hanya masalah ini, pada perkara-perkara yang lain juga berkonsekuensi keluarnya orang tersebut dari Islam. Ya, ketika meyakini kebalikan dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meyakini halalnya babi misalnya, dia yakin bahwasanya babi itu halal. Walaupun dia enggak makan, tapi dia yakin bahwasanya babi itu halal, maka orang ini keluar dari Islam. Ya, jadi hati-hati masalah keyakinan itu, masalah keyakinan. Karena sesungguhnya kita meyakini apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beritanya, informasinya, wahyunya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau di sini mengatakan tidak kafir orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau dia meyakini bahwasanya hal itu enggak apa-apa, boleh saja, bukan haram, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang berbahaya. Dan menghukumi keyakinan seseorang itu sulit bagi kita. Ya, akan tapi kita menjelaskan hukumnya karena keyakinan itu hukum asalnya tersimpan di dalam dada seseorang. Ya, tapi wajib bagi kita untuk menjelaskannya agar masing-masing orang bisa mengetahui perkara keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Taib. Terus faedah. 2. Barang siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekali, maka gugurlah martabat agamanya dan ditolak riwayatnya. Seluruh riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali ia bertaubat dengan taubat nasuha. Jika ia telah bertaubat, riwayatnya diterima kembali. Berbeda dengan orang yang beranggapan bahwa taubatnya tidak menjadikan riwayatnya diterima. Nah, ada sebagian kalangan ahlul ilmi juga ada yang berpendapat demikian bahwa kriteria adil,
kriteria adil di dalam Islam itu ketika dia tidak didapati berdusta. Ya. Kemudian masalah persaksian, memberikan persaksian atau dijadikan saksi. Ya, orang yang dijadikan saksi ini kan syaratnya harus adil. Ya, harus adil dia. Nah, kriteria adil itu dikatakan adil ketika dia tidak dikenal berdusta. Tapi ada sebagian mengatakan ketika ada seorang berdusta maka jatuhlah martabat adilnya, sehingga dia tidak diterima riwayatnya dan tidak bisa dijadikan saksi. Ya, kecuali taubat. Tapi sebagian ahli mengatakan enggak. Sekiranya dia pun bertobat tetap tidak bisa dijadikan saksi dan tetap juga tidak boleh diambil riwayat darinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Namun ulama yang lain, dan ini pendapat yang kuat, ketika memang dia sudah terbukti taubatnya dan taubat nasuha dan dia sudah membuktikannya, ya, bahkan memperlihatkan taubatnya kepada manusia, maka insya Allah dia kembali kepada hukum asal seorang mukmin, diterima persaksiannya dan diterima riwayatnya. Kenapa? Karena orang kafir sekalipun kalau masuk Islam, bagaimana kita menghukuminya? Apakah tetap kita hukumi dia pendusta? Enggak. Ya, dia sudah bersih karena sudah jelas dia telah menyatakan dirinya sudah masuk Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang memang sudah aslinya Islam? Tatkala dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dusta sebelumnya dan dia menampakkan taubatnya, maka insyaallah pendapat yang lebih terpilih bahwa orang tersebut kembali lagi diterima riwayatnya dan boleh dijadikan sebagai saksi atau diterima persaksiannya. Taib. Imam An-Nawawi telah menukil dari sejumlah ulama. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi menerangkan tentang masalah ini ya. Kemudian beliau berkata, pendapat yang disebutkan oleh para ulama tersebut sangat lemah dan bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Pendapat yang terpilih adalah taubatnya dinyatakan sah dan riwayatnya boleh diterima kembali setelah ia bertaubat dengan sungguh-sungguh serta telah menyempurnakan syarat taubat yang sudah dikenal luas, yakni berhenti dari perbuatan maksiat itu, menyesali perbuatannya dahulu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Para ulama telah sepakat menerima riwayat orang kafir yang telah memeluk Islam. Seperti itulah keadaan mayoritas sahabat Nabi. Mereka sepakat menerima persaksiannya. Dan dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara persaksian dan riwayat. Ya, tidak ada bedanya antara persaksian, maksudnya syahadat ya, syahid. Ya, jadi saksi itu kan harus dari orang yang dikenal adil, dan syarat adil itu dikatakan adil dia bukan pendusta dan tidak dikenal berdusta. Jadi ini pendapat yang terpilih dari pendapat para ulama tentang masalah taubatnya orang yang berdusta. Sekiranya dia benar-benar taubat nasuha dan membuktikan taubatnya memenuhi syarat-syarat taubat tadi yang disebutkan oleh para ulama, dia meninggalkan dusta dan berusaha untuk tidak berdusta lagi dan seterusnya, maka periwayatannya bahkan persaksiannya diterima kembali. Allahu a'lam. Terus 3. Tidak ada perbedaan apakah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam masalah akidah, ataukah dalam masalah hukum, ataukah dalam masalah targhib, tarhib serta nasihat. Taib. Nah, di sini kandungan bab yang ketiga, ada sebagian kalangan membeda-bedakan dalam masalah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah untuk targhib wa tarhib. Tahu tarhib ya? Memotivasi. Ya, tarhib itu memberikan rasa takut. Boleh berdusta dengan menyatakan Rasulullah bersabda padahal tidak pernah beliau bersabda. Ya. Apalagi sudah jelas larangannya dalam Islam. Misalnya tentang larangan zina, kan begitu. Kemudian dia berkata, orang-orang yang berzina di dunia, Rasulullah bersabda, ini misal kan begitu. Rasulullah bersabda, orang yang berzina semasa di dunia, nanti di neraka kemaluannya itu akan ditusuk dengan besi yang sekiranya besi itu semasa di dunia mampu membelah rambut jadi 7 lapis gitu ya. Misalnya seperti itu kan begitu. Dia katakan Rasulullah bersabda, padahal itu tidak ada. Tujuannya apa? Untuk tarhib, untuk menakutin orang supaya tidak berbuat zina. Nah, sebagian kalangan mengatakan enggak apa-apa berdusta seperti ini. Ini bukan berdusta atas nama Rasulullah, tapi berdusta untuk Rasulullah, kata mereka.
Ya, bukan kadzibun ala Rasulillah tapi kadzibun li Rasulillah. Ya, tapi sebenarnya tidak ada bedanya kata beliau di sini. Tidak ada bedanya berdusta atas nama Rasulullah dalam masalah akidah kah, dalam masalah hukum, dalam masalah targhib wa tarhib, tetap tidak boleh berdusta. Enggak boleh berdusta karena dalam Islam hukum asalnya berdusta adalah perbuatan tercela, perbuatan haram. Jangankan atas nama Rasulullah SAW, atas nama selain beliau saja sudah terlarang. Kita saja menolak ketika dinisbatkan sebuah perkataan kepada kita padahal kita enggak pernah mengucapkannya. Ya. Kata si fulan begitu ya, bahwasanya begini. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, "Benar enggak kamu mengatakan demikian?" Enggak pernah saya berkata demikian. Ya, manusia saja menolak seperti itu. Lalu bagaimana mereka bermudah-mudahan dengan mengatakan bahwa enggak mengapa. Ini sebagian kalangan seperti itu. Enggak mengapa berdusta untuk Rasulullah, maksudnya untuk mendukung apa yang sudah disampaikan beliau supaya orang tambah semangat sholatnya. Nggak apa-apa buat hadis-hadis yang palsu seputar sholat supaya mereka semangat sholat tahajudnya, supaya lebih semangat sholat duhanya. Mereka buatlah hadis-hadis palsu tersebut. Nah, ini sama saja, mereka dihukumi pendusta. Baik, lanjut baca. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, tidak ada beda apakah berdusta atas nama Rasulullah SAW itu dalam masalah hukum ataupun masalah yang belum ada hukum tertentu, seperti masalah targhib wa tarhib, yaitu amalan-amalan yang dianjurkan dan dilarang, mawaiz, yaitu kata-kata nasihat atau hikmah, dan masalah-masalah sejenis lainnya. Semua itu hukumnya haram, termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan keji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin yang muktabar. Nah, ya. Kita potong dulu. Jadi ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, enggak ada bedanya. Mau berdusta tentang satu hukum yang sudah ada atau belum ada hukum tertentu, ataukah berkenaan dengan tarhib berkaitan dengan mau'izah tentang penyemangat ibadah, gitu ya. Ataukah berkaitan dengan hikmah dan seterusnya, tidak boleh. Karena sudah jelas di dalam Islam ini perbuatan berdusta itu hukumnya haram, dosa besar, termasuk perbuatan keji, dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimin yang muktabar. Nah, terus berbeda dengan anggapan batil kaum Karramiyah. Nah, ini diantara kaum yang suka membuat kedustaan dengan alasan untuk Rasulullah, ya. Dengan alasan untuk memotivasi orang lebih semangat ibadah, supaya orang lebih semangat zikir, dikasihlah hadis-hadis putar tentang zikir, dibuatkan, oh ini Rasulullah kata mereka. Siapa yang berzikir seperti ini maka pahalanya itu seperti langit dan bumi, bahkan dia nanti bisa di samping Allah di arsy-Nya misalnya. Ya, dibuatlah yang semisalnya seperti itu. Jadi ini diantara yang suka membuat hadis-hadis palsu dengan alasan untuk Rasulullah, untuk mendukung Rasulullah. Terus salah satu kelompok ahli bid'ah, menurut mereka sah-sah saja memalsu hadis dalam masalah targhib wa tarhib. Nah, ini Imam Nawawi yang berkata, ya, Imam Nawawi. Aslinya Imam Nawawi adalah pemuka ulama dari mazhab Syafi'iyah. Terus anggapan batil ini diikuti pula oleh mayoritas kaum jahil yang menganggap diri mereka ahli zuhud atau dianggap zuhud oleh orang-orang jahil seperti mereka. Jadi anggapan batil ini bolehnya berdusta untuk Rasulullah ini diikuti oleh mayoritas orang-orang juhala, orang-orang jahil yang menganggap diri mereka itu ahli zuhud, ya, bahwasanya mereka itu ahli zuhud, dianggap zuhud oleh orang-orang yang juhala juga, sama seperti mereka. Nah, syubhat mereka adalah dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafaz, barang siapa sengaja berdusta atas namaku untuk menyesatkan manusia, maka ia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Menurut sebagian mereka, hal itu termasuk berdusta untuk Rasulullah SAW, bukan berdusta atas namanya. Nah, di sana ada riwayat, ya, man kadzaba alayya liyudilla bihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ada tambahan liyudilla bih. Siapa saja yang berdusta atas, ya, namaku secara sengaja untuk menyesatkan manusia, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, menurut mereka bahwa ini menunjukkan kalimat liyudilla
berdusta atas nama Rasulullah SAW kalau bukan untuk menyesatkan manusia nggak apa-apa. Yang terlarang, yang tercela kalau berdusta atas nama Rasulullah untuk menyesatkan manusia. Kalau untuk mencegah manusia dari zina nggak apa-apa. Untuk mengajak manusia, menyemangati manusia untuk sholat malam, misalnya sholat 5 waktu, untuk sholat duha, nggak apa-apa kata mereka. Karena ini bukan untuk menyesatkan. Nah, ini syubhatnya mereka, paham kan? Nah, ini syubhatnya mereka. Kata mereka nggak apa-apa. Menurut hadis yang mereka bawakan, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi alasan mereka kalau itu menyesatkan. Padahal tidak ada satu hadis pun yang dia berdusta atas nama Rasulullah ya pasti menyesatkan. Ini hanyalah takkid kalau sekiranya riwayat itu benar. Kalau sekiranya tambahan riwayat liyudilla bihi untuk menyesatkan manusia itu riwayatnya benar, maka tujuannya adalah untuk penguat. Sama saja seperti kita kasih contoh seperti masalah isbal. Ya, hadis-hadis tentang larangan isbal, kebanyakan hadisnya itu kan tidak disebutkan kalimat sombong. Ya atau tidak? Iya. Ya, manjarro izarahu manjarro kan gitu ya. Siapa saja yang menjulurkan pakaiannya. Tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manjarro thawbahu khuyala, siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan. Ini takkid, bukan alasan bahwasanya kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ya, ini sama seperti ini tadi. Kalau nggak nyesatkan manusia nggak apa-apa berdusta atas nama Rasulullah. Ya salah, bukan seperti itu memahaminya. Sama seperti masalah isbal tadi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Padahal banyak di sana hadis-hadis yang menyebutkan tidak disebutkan kalimat sombong. Sama seperti ini, hadis-hadis yang menyebutkan berdusta atas nama Rasulullah, siapkan tempat duduknya di neraka. Tapi ada riwayat di sana muncul kalimat liyudilla bihi. Anggaplah tambahan kalimat itu benar, maka tujuannya adalah untuk takkid, penguat saja. Bahwa orang yang isbal, baik itu karena ingin sombong ataupun tidak, maka sudah tercela, apalagi kalau ditambah dengan kesombongan. Sama, orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dosa besar. Siapkan tempat duduknya di neraka. Apalagi berdustanya itu tujuannya untuk menyesatkan manusia, tambah parah lagi. Iya kan? Tambah parah lagi, bukan mendukung syariat tapi membuat syariat baru, dia membuat hadis baru tapi untuk satu tata cara ibadah baru. Paham itu? Paham dari sini? Nah, jadi itu subhat mereka dengan riwayat tadi. Karena di sana ada tambahan liyudilla bihi. Baik, lanjut di sini. Anggapan dan argumentasi mereka ini sangat kentara kebodohan dan kejahilannya. Paham kentara? Kentara itu apa? Kelihatan ya, sangat kentara kebodohannya. Kayak bahasa orang kampungku itu. Kentara lagi Batakku. Terus. Dan merupakan bukti nyata jauhnya mereka dari kaidah-kaidah syariat. Dalam masalah ini, mereka telah mengoleksi sejumlah kekeliruan yang memang pantas terjadi pada diri mereka karena akal mereka yang dangkal dan pikiran mereka yang picik serta rusak. Mereka menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi anggapan dan argumentasi mereka seperti ini sangat kelihatan kejahilan dan kebodohan mereka ya. Ini bukti nyata bahwasanya jauhnya mereka dari kaidah-kaidah ilmu syar'i yang benar. Ya, mereka telah mengoleksi, mengumpulkan sejumlah kebodohan dan kekeliruan seperti tadi. Dengan mudahnya bisa kita jawab seperti itu. Ya, dengan alasan wah enggak apa-apa, yang penting kedustaan yang kita buat bukan menyesatkan manusia, tapi menyemangati manusia, tapi menambah takut manusia. Nah, ini kebodohan seperti ini, enggak paham tentang kaidah dasar di dalam syariat Islam tentang haramnya, hukum dasar haramnya berdusta di dalam Islam. Enggak boleh berdusta. Ya, kepada selain Rasulullah saja enggak boleh kita nisbatkan ini perkataan ini punyanya si fulan, padahal enggak. Sekalipun itu baik dan benar. Si fulan yang berkata demikian, bahwasanya
Jangan pernah tinggalkan sholat, ya, jangan pernah tinggalkan sholat duha. Sholat duha itu begini-gini misalnya. Si fulan yang berkata. Kemudian ditanya kepada si fulan, benar kamu berkata demikian? Enggak, tapi baik loh itu perkataannya. Ya, tapi bukan saya yang berkata. Pasti dia akan menolak, dan itu kedustaan namanya. Ya, itu berdusta namanya. Belum lagi di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Mas'ul, ditanya. Semua itu, pandangan, pendengaran, hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapan kita, kedustaan setiap orang, ini akan dimintai pertanggungjawabannya. 6, terus. Dan mereka juga menyelisihi hadis-hadis mutawatir yang sudah jelas maknanya. Dan hadis-hadis lain yang masyhur tentang larangan memberi persaksian palsu. Jadi banyak sekali syahadatuz zur, persaksian palsu. Nggak boleh. Ya, kedustaan demi kedustaan banyak sekali, bahkan sampai dirinci oleh para ulama berbagai macam bentuk kedustaan dalam muamalah, ya, dalam berbagai hal. Terus. Mereka juga telah menyelisihi ijma' ulama dan menyelisihi dalil-dalil qat'i lainnya tentang haramnya berdusta atas nama seseorang. Haram berdusta atas nama siapapun, ya, berdusta atas nama siapapun, sampai berdusta atas dalam muamalah gitu ya, atas merek orang lain saja nggak boleh kan begitu ya, atas merek orang. Padahal ini perkara duniawi saja. Sekalipun merek itu punya orang kafir, nggak boleh seorang muslim itu berdusta. Ya, tidak boleh dia berdusta atas milik orang lain, punya orang lain. Lalu bagaimana pula dengan berdusta atas nama seorang hamba yang sabdanya adalah syariat dan perkataannya adalah wahyu? Masya Allah, ya. Lalu bagaimana pula berdusta atas nama seorang yang paling mulia dari seluruh manusia, yang perkataannya wahyu, perbuatannya adalah qudwah hasanah. Perbuatan Nabi itu hukum asalnya adalah syariat. Perbuatannya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hukum asalnya perbuatan Nabi, ya, bukan ucapan. Kalau ucapan lebih kuat lagi, karena kalau ucapan beliau adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya kalau bertemu antara perbuatan dan ucapan Nabi, didahulukan ucapan, karena ucapan itu memang lebih khusus untuk kita. Perbuatan itu rinciannya banyak, bisa jadi itu kebiasaan, bisa jadi itu kekhususan untuk Nabi, bisa jadi kebiasaan di kaumnya. Seperti Rasulullah pernah nguncir rambut, ya kan? Rasulullah pernah nguncir rambut, apa namanya? Kuncir kan? Kepang, cocang. Kuncir, kepang, cocang, terserah. Pernah beliau itu. Ya, seperti itu. Urf, safar, laki-laki pada waktu itu karena berdebu gitu ya. Jadi di kepang. Beliau pernah panjang, beliau pernah pendek, kan begitu. Ya, rambutnya itu masalah rambut. Nah, bisa saja para ulama beralasan bosnya itu bukan bagian sunnah. Perbuatan ini, walaupun hukum asalnya seluruh perbuatan Nabi adalah qudwah hasanah, dicontoh nggak apa-apa, ya. Tapi ada yang dikeluarkan dari perbuatan Nabi itu bukan bagian dari sunnah, itu bagian dari urf. Namun itu harus ada bukti juga, karena hukum asal itu tidak boleh dikeluarkan kecuali ada bukti mengeluarkan hukum asal tadi. Hukum asal perbuatan Nabi adalah contoh, ya, untuk umat ini. Ya, hukum asalnya boleh kita mencontoh apa saja pokoknya dari beliau, baik itu sampai buang airnya juga. Ya, sampai buang airnya juga. Jangankan masalah rambut itu belum apa-apa, sampai buang airnya juga kita contoh bagaimana caranya, pakai tangan apa, kemudian gimana ininya, itunya, dan seterusnya. Taib. Jadi tidak ada celah untuk, ya, beralasan boleh berdusta dengan tujuan membela Rasulullah SAW untuk targhib, tarhib, dan semisalnya. Terus. Jika Anda meneliti perkataan mereka tadi, niscaya akan Anda temui kebohongan terhadap Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah perkataan mereka, ini adalah kedustaan demi beliau. Ini jelas merupakan kejahilan mereka dalam memahami bahasa Arab dan bahasa syariat. Jadi ini kejahilan dan kebodohan mereka dari sisi bahasa.
Ya, dari sisi bahasa Arab ataupun bahasa syariat yang sudah dipilih oleh Allah dari sekian ribuan mungkin ya bahasa di seluruh dunia, Allah pilih bahasa Arab. Bukti kebodohan mereka terhadap bahasa Arab dengan mengatakan bahwasanya kedustaan ini demi beliau. Ya, bukan ala. Yang terlarang itu kata mereka atas nama, bukan untuk beliau, bukan li Rasulillah. Ya, karena hadisnya tadi man kadzaba alayya, maksudnya man kadzaba ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau man kadzaba li Muhammad li Rasulillah, ini enggak apa-apa kata mereka. Demi Rasulullah. Nah, ini kebodohan dan kejahilan di dalam memahami bahasa Arab. Terus Sebab semua itu menurut mereka sendiri adalah kedustaan atas nama beliau. Adapun hadis yang menjadi sandaran mereka, maka para ulama telah memberikan jawaban sebagai berikut. Nah, ini jawaban para ulama tentang hadis yang mereka bawakan tadi. Ada kalimat liyudilla bihin nas, untuk menyesatkan manusia. Ada tambahan itu pada hadis tadi. Umumnya kan hadisnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi ada tambahan di situ, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihin nas. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada tambahan untuk menyesatkan manusia dustanya. Nah, ini dijawab oleh para ulama dari beberapa jawaban di sini disimpulkan oleh penulis. Terus. Pertama, jawaban yang paling tepat dan paling simpel adalah tambahan dalam matan hadis untuk menyesatkan manusia, merupakan tambahan yang batil. Nah, ini tambahan yang batil. Tidak ada tambahan itu dalam hadis-hadis yang sahih yang mutawatir yang diriwayatkan oleh para ulama. Enggak ada tambahan apa tadi? Liyudilla bihin nas, untuk menyesatkan manusia. Ini tambahan yang batil. Nah, para ulama hadis sepakat menolaknya dan sangat jelas sekali ketidaksahihannya. baik. Sebenarnya selesai sudah kan begitu ya. Tidak perlu lagi digubris, tidak perlu lagi dibahas. Ketika memang tambahan liyudilla bihin nas itu enggak ada. Sepakat para ulama tentang kepalsuan adanya tambahan liyudilla bihin nas pada hadis yang sangat umum yang banyak yang tidak pernah disebutkan ada kalimat liyudilla bihin nas. Terus. Kedua, jawaban Abu Ja'far At-Tahawi, kalaupun tambahan itu sahih, maka fungsinya hanyalah sebagai takkid atau penegasan. Nah, ini sekiranya tadi seperti yang Anda sebutkan juga, sekiranya tambahan liyudilla bihin nas itu adalah sahih, benar, maka fungsinya adalah untuk takkid, untuk penguat saja. Ya, untuk penguat. Seperti yang Anda contohkan tadi dalam masalah keumuman larangan isbal, itu hampir rata-rata hadisnya kan enggak disebutkan kalimat sombong, tapi ada beberapa hadis yang sedikit dan diriwayatkan juga dengan sahih, dan ini sahih tambahannya karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ada disebutkan khuyala, sombong. Ya, penyebutan kalimat khuyala tersebut bukan ingin memisah hukum, tapi tujuannya untuk menguatkan hukum larangan isbal, untuk mentakkidnya bahwa kalau melakukan isbal karena kesombongan ini lebih parah. Nah, ini maksud di sini Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Sekiranya anggaplah tambahan liyudilla bihin nas itu sahih tambahannya, maka tujuannya adalah untuk penguat orang yang berdusta atas nama Rasulullah tapi untuk menyesatkan manusia, jelas ini lebih besar dosanya. Paham ya? Baik. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Nah, ini contoh dalam Al-Qur'an. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas. Siapakah yang lebih zalim? Maksudnya benar-benar sangat zalim orang yang berdusta atas nama Allah. Nah, ini paling dusta. Jadi kalau kita mau bahas dusta, bentuk dusta yang paling besar, paling zalim ketika seorang berdusta atas nama Allah. Yang kedua baru atas nama Rasulullah. Ya, baru urutan selanjutnya berdusta atas nama selain keduanya, ya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama orang tua, atas nama gurunya, atas nama syekhnya misalnya, dan seterusnya. Menyatakan syekh saya berkata begini, ustadz saya berkata begini, padahal tidak pernah berkata demikian. Seterusnya. Taib.
Nah, siapakah yang lebih dusta dari orang-orang yang berdusta atas membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, ini untuk takkid, liyudillan nas, ini penguat. Bukan beralasan, oh kalau begitu enggak apa-apa berdusta atas nama Allah, yang penting enggak menyesatkan manusia. Ya salah juga. Bagaimana kalau sekiranya kaidah yang mereka pegangi itu dijadikan, ya, dipraktikkan oleh manusia, sehingga muncul nanti orang-orang bahwasanya Allah berkata begini. Ya, padahal Allah Taala tidak pernah berkata demikian. Adakah dalam Quran? Ada itu dalam Quran. Baca saja. Kamu aja nggak pernah baca Al-Quran. Tidak ada. Ya, padahal tidak ada. Dia lakukan itu kenapa? Karena tujuan dia berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyesatkan manusia. Ya, bukan untuk menyesatkan manusia, mungkin untuk masalah sholat, supaya dia tidak malas-malasan, supaya dia tidak ini, tidak itu, dan yang lainnya. Baik. Terus Ketiga, huruf lam pada awal kata liyudilla bukanlah lam ta'lil, tapi lam soirurah atau lam akibah. Maknanya, akibat kedustaannya adalah penyesatan orang lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Ya, bantahan yang ketiga dari hukum lam, liyudilla bihin nas. Lam di situ bukan lam ta'lil, yang menunjukkan, lam ta'lil itu maksudnya lam yang menunjukkan alasan, ya, sehingga alasannya berdusta tadi kalau untuk menyesatkan manusia begini, kalau bukan begini. Enggak, lamnya itu bukan lam ta'lil, tapi lamnya di situ adalah lam akibah, ya, lam akibah, atau dia mengatakan sayrurah, lam sayrurah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan akibat dari berdusta atas nama Rasulullah itu bisa menyesatkan manusia. Nah, itu dia akibatnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dipungutlah ia oleh keluarganya Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi itu lam akibat. Kan saya pandang langsung bunyinya. Kita salat dulu ya, salat isya dulu, adzan salat isya. Setelah salat isya kita lanjutkan insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya langsung bacakan saja. Tersisa sedikit lagi insyaallah. Nah, melanjutkan pembahasan dari larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini penulis telah menyampaikan 3 dari berbagai bantahan para ulama. Sini hanya menyertakan 3 dari pendapat yang aneh dan keliru dan terlihat kejahilan serta kebodohan mereka, dengan beralasan bahwa hadis tersebut ada tambahan yudilla bihin nas. Maka di sini para ulama memberikan jawaban. Yang pertama tadi apa? Bahwa tambahan tersebut tidak dikenal, ya, tidak ada tambahan yudilla bihin nas, sehingga riwayat yang menyebutkan yudilla bihin nas ini tidak diterima, ya, tidak terima. Kemudian bantahan yang kedua, jawaban yang kedua, bahwasanya bahwasanya menurut pendapat Abu Ja'far At-Tahawi, kalaupun sekiranya tambahan itu benar, maka tujuannya adalah untuk takkid, gitu ya. Tambahan itu adalah untuk takkid. Yang ketiga, bahwasanya huruf lam pada liyudilla di situ bukanlah lam ta'lil, tapi tujuannya adalah lam akibah. Jadi akibat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan menyesatkan manusia. Sekiranya riwayat itu tadi benar. Baik. Nah, contoh-contoh lain dalam Al-Qur'an dan perkataan orang-orang Arab sangat banyak sekali. Berdasarkan hal itu,
maka makna hadis tersebut adalah kedustaannya atas nama Rasulullah SAW berakibat penyesatan bagi orang lain. Kesimpulannya, kata beliau, pendapat mereka ini terlalu lemah untuk dibahas di sini, sudah terlalu jauh dari kebenaran untuk dijauhkan lagi darinya, sudah terlalu rusak untuk ditetapkan kerusakannya. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fathul Bari, sini penulis menyertakan juga perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, tidak ada mafhum mukhalafah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas namaku. Paham mafhum mukhalafah ya? Mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalikannya. Ada mafhum muwafaqah namanya. Ya, mafhum muwafaqah itu memahami yang sejalan dengannya. Ya, yang sejalan dengannya. Jadi mafhum muwafaqah itu misal seperti contoh misal firman Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uff. Ya, wala taqul lahuma uff. Ada ayatnya, potongan ayatnya. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dengan ucapan uff. Ya, dengan perkataan uff. Seperti itu. Ketika dipanggil nak, uff. Begitu ya, orang Arab ya, uff. Jangan berkata demikian. Nah, mafhum muwafaqahnya apa? Bahwasanya ya, ucapan uff saja itu sudah terlarang, haram. Lalu bagaimana pula yang lebih dari itu? Sampai mukul, nendang orang tua, ya, sampai bentak, uff, itu aja sudah dosa besar, sudah haram. Atau yang semakna dengannya, tidak hanya uff, yang semakna. Ini namanya mafhum muwafaqah, memahami yang sejalan dengannya. Kan yang dilarang cuma uff saja. Berarti kalau itu enggak, termasuk itu. Ya, ataupun dengan gerakan badan. Fulan dipanggil emaknya, bapaknya, terus merengut mukanya, nah gitu ya, gimana merengut mukanya? Nah, itu sama hukumnya, ya, atau apa gitu ngasih isyarat, itu sama, dosa besar maksudnya. Saja. Nah, ini namanya mafhum muwafaqah, paham ya? Itu dalilnya mafhum muwafaqah. Jadi bukan pengkhususan saja, karena pengkhususan itu namanya mafhum mukhalafah, begitu, mafhum mukhalafah. Paham ya? Nanti kalau di pembahasan fikih itu ada yang namanya mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Baik. Nah, kata beliau di sini tidak ada mafhum mukhalafah pada sabda Nabi atas namaku. Ya, memahami kebaliknya. Kalau bukan, artinya kalau bukan untuk berdusta atas nama Nabi, ya enggak apa-apa kan begitu. Ya, tidak mengapa. Nah, jadi tidak ada. Sungguh tidak masuk akal bila dikatakan boleh berdusta demi beliau. Karena beliau sendiri telah melarang dusta secara mutlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah melarang kedustaan itu secara mutlak, secara umum. Kedustaan itu enggak boleh. Lalu bagaimana pula ya sebagian orang mengatakan tadi boleh berdusta atas nama Rasulullah dengan tujuan ini, tujuan itu. Tidak boleh. Baik. Sebagian orang jahil ada yang terpedaya dengan alasan tersebut, lalu mereka memalsukan hadis-hadis yang berkaitan dengan targhib wa tarhib. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Amalan-amalan yang dianjurkan ataupun amalan yang dilarang. Mereka berkata, kami tidak berdusta atas nama beliau. Kami lakukan itu demi menegakkan syariat. Mereka tidak sadar mengada-ngadakan perkataan atas nama Rasulullah SAW yang tidak pernah beliau katakan merupakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala juga. Sebab terkandung di dalamnya penetapan hukum syariat, baik itu hukum wajib maupun mustahab atau haram maupun makruh. Jadi seakan-akan mereka telah meletakkan sebuah syariat. Karena berbicara kemudian di atas namakan Nabi SAW, seakan-akan dia telah menetapkan sebuah syariat. Apa yang diucapkan oleh beliau SAW itu berkaitan dengan syariat. Penyelisihan kaum Karramiyah dalam masalah ini tidaklah mu'tabar, tidak bisa diperhitungkan. Mereka membolehkan mengada-ngadakan dusta atas nama Rasulullah SAW dalam masalah targhib wa tarhib, khususnya untuk menegaskan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut mereka itu adalah dusta demi beliau, bukan dusta
atas nama beliau. Perkataan mereka itu jelas merupakan kejahilan dalam memahami bahasa Arab. Sebagian dari mereka berpegang dengan lafaz hadis yang tidak sahih. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku untuk menyesatkan manusia. Nah, ini merupakan jawaban dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kalau tadi penjelasan dari penulis sendiri dengan mengumpulkan beberapa pendapat para ulama. Ini langsung Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. 6. Sehingga kata beliau ini, kalaupun sahih maka huruf lam di awal kata liyudilla bukanlah lam ta'lil, namun lam sayrurah ataupun lam akibah. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala, ini sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Ini hanya menukilkan perkataan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Allah Ta'ala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa sepengetahuannya. Maknanya adalah akibat perbuatannya itu adalah penyesatan bagi orang lain atau merupakan pengkhususan salah satu alasan dari alasan-alasan yang ada tanpa ada mafhum mukhalafah di dalamnya. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala, "La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kalau enggak berlipat ganda enggak apa-apa. Kan enggak begitu. Itu mafhum mukhalafah, tapi tidak pada tempatnya. Paham ya? Jadi mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah itu harus pada tempatnya juga. Kalau enggak salah. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik maka tabayyunlah. Kalau yang datang seorang yang mukmin bukan fasik, apa harus tabayyun? Jika yang datang bawa berita itu seorang muslim dan tidak fasik, apa harus tabayyun? Harus tabayyun? Tidak perlu. Gak perlu tabayun, gak perlu cari kejelasan, karena dia seorang yang adil. Kan lawan fasik itu adil. Ya. Jadi ciri-ciri orang fasik itu karena dia sudah tidak adil lagi, dan perusak adil seseorang itu adalah karena dia dusta. Wa ashhidu zawai adlin minkum. Ya, ambillah persaksian orang-orang adil di antara kalian. Ya, jadi itu adil. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Artinya kalau yang datang bukan fasik nggak perlu tabayun. Nah, itu mafhum mukhalafah harus tepat pada dalilnya, harus ditaruh. Itu contoh mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah itu tadi kan begitu ya, yang sejalan dengannya. Jangan dibatasi cuma saja yang durhaka. Ya, kalau mukul orang tua enggak, karena dilarang cuma katanya. Nah, ini kan tidak benar seperti itu. Itu justru dia pakai mafhum mukhalafah. Seharusnya dia pakai mafhum muwafaqah. Nah, seperti itu. Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Seperti ini. Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan bunuh anak-anak kalian karena miskin. Berarti kalau enggak miskin enggak apa-apa bunuh anak. Salah. Jadi tidak tepat mafhum mukhalafah itu diletakkan pada dalil yang seharusnya dia ditetapkan mafhum muwafaqah. Sama seperti hadis tadi. Hadis tadi bukan mafhum mukhalafah, tapi harusnya mafhum muwafaqah, memahami yang sejalan dengannya. Yang sejalan dengannya apa? Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama siapapun itu berdosa. Tapi berdusta atas nama Rasulullah itu lebih berat. Begitu dia, itu namanya mafhum muwafaqah. Tapi tidak. Mereka ini justru meletakkan mafhum mukhalafah. Nah, itu yang salah. Baik ya. Penyebutan alasan membunuh anak karena takut miskin, memakan riba dengan berlipat ganda, berdusta atas nama Allah karena menyesatkan manusia, dan ayat-ayat di atas fungsinya adalah untuk takkid, penegasan hukum, bukan pengkhususan hukum karena alasan yang disebutkan itu. Nah, itu dia. Baik, faedah yang keempat langsung kita bacakan. Haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu dan palsu kecuali untuk memperingatkan orang lain dan menjelaskan kedudukannya. Jadi tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali untuk menjelaskan tentang kedudukannya.
tentang kepalsuan hadis tadi. Adapun sebatas untuk disampaikan saja tanpa menjelaskan aslinya, tanpa menjelaskan keterangannya, maka ini haram hukumnya, tidak boleh. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, haram hukumnya meriwayatkan hadis maudhu bagi yang telah mengetahuinya atau berat persangkaannya hadis itu maudhu. Barang siapa meriwayatkan hadis sedangkan ia tahu atau berat persangkaannya bahwa hadis itu maudhu tanpa menjelaskan kedudukan hadis tersebut, maka ia termasuk dalam ancaman di atas dan tergolong orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh tetap meriwayatkan hadis jika dia sudah tahu hadis itu adalah hadis palsu atau kuat dugaannya bahwasanya hadis itu palsu. Di antara ciri-cirinya apa? Yang enggak ditemukan di dalam kitab hadis, enggak ada sanadnya, kan begitu. Tidak diketahui tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda. Karena ketika kita menyampaikan sebuah hadis, setidaknya kita bisa mengetahui ini di kitab induk mana, kan sudah diriwayatkan, sudah dibukukan oleh para ulama. Ada yang namanya Abu Daud, kan begitu kan? Riwayat Abu Daud sudah dibukukan dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya, Tirmidzi dan yang lainnya. Taib. Oleh karena itu para ulama menganjurkan bagi yang ingin meriwayatkan sebuah hadis atau ingin menyebutkannya hendaklah memeriksanya terlebih dahulu. Jika ternyata hadis itu sahih atau hasan, maka barulah ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda atau Rasulullah SAW melakukan ini atau kata-kata sejenisnya. Jika ternyata dhaif, lemah riwayatnya, maka janganlah katakan Rasulullah SAW bersabda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ini dan kata-kata sejenisnya. Hendaklah ia mengatakan diriwayatkan dari beliau seperti ini. Sehingga dia tidak menisbatkan itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali terkesan ada perantara, ya, yang berkata demikian. Diriwayatkan beliau seperti ini atau disebutkan dari beliau seperti ini. Dikisahkan, dihikayatkan dari beliau begini, konon katanya begini, atau telah disampaikan kepada kami begini, atau kata-kata sejenisnya yang tidak mengesankan penyandaran perkara itu secara tegas kepada beliau. Wallahu a'lam. Nah ini boleh, ya, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah begini, diriwayatkan bahwasanya beliau pernah begini, tidak secara tegas bahwasanya Rasulullah berbuat seperti ini, Rasulullah berkata begini, seperti itu. Taib. Untuk menghindar tadi ya, kalau itu belum tegas, belum jelas tentang hadis tadi, dengan bahasa yang menunjukkan tidak mengesankan penegasan, kata beliau. Para ulama berkata bagi orang yang membacakan hadis hendaklah mengetahui ilmu nahwu dan ilmu bahasa, mengetahui nama-nama perawi hadis sehingga ia terhindar dari mengatakan apa yang tidak beliau katakan. Jika terbukti bahwa telah terjadi kesalahan dalam riwayat tersebut dan yang benar adalah perkataan jumhur ulama salaf dan khalaf, hendaklah ia membacanya dengan bacaan yang benar dan tidak merubah apa yang tertulis dalam kitab. Namun hendaklah ia menulis dalam catatan kaki bahwa yang tertulis dalam riwayat adalah begini, sedangkan yang benar adalah begini. Ketika meriwayatkannya, ia mengatakan demikianlah yang tertera dalam hadis atau di dalam riwayat kami, sedang yang benar adalah begini. Nah biasanya kalau antum membaca tulisan-tulisan dari ulama yang memang sangat sangat teliti dalam masalah hadis, biasanya mereka akan menyertakan catatan kakinya itu ya, sampai kepada cara bacanya. Ini yang tepat dibaca ini, karena menurut riwayatnya dari syekhnya membaca begini, dari atas membacanya begini. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Sekiranya satu saat didapati dia salah dalam membacanya, karena kan awal mulanya dulu tulisan-tulisan tidak punya harokat kan gitu ya, bahkan titik pun tidak. Al-Quran dahulunya rasm mushaf ya, beda halnya sekarang kan sudah dhabt mushaf. Kalau dulu rasm mushaf itu enggak ada titik, jangankan harokat, titik pun tidak ada. Ya, titik itu pun tidak ada. Jadi garis-garis begitu saja tulisan Arab seperti itu. Nah, sehingga terkadang ada misalnya mim, lam dan kaf bisa dibaca milkun, malakun, kan begitu ya. Bisa dibaca malaikat, bisa dibaca milkun, bisa dibaca malik. Nah, kan seperti itu. Nah, ini juga harus ada kaidahnya. Harus tahu tentang ilmu bahasa dalam membaca ini. Sekiranya pun keliru, maka dia harus
ya menyampaikan kekeliruan itu, atau sekiranya ada beberapa pilihan bahwasanya bisa dibaca ini, bisa dibaca itu, biasanya akan diberikan catatan. Tujuannya apa? Agar tidak terjatuh kepada berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan cara seperti ini terkumpullah dua maslahat sekaligus. Bacaan yang menurutnya salah itu barangkali benar menurut orang lain. Kalaulah begitu saja diperbolehkan mengubah isi kitab, maka dikhawatirkan nantinya orang-orang yang bukan ahlinya turut campur tangan. Para ulama berkata, bagi yang meriwayatkan hadis atau membaca hadis, apabila tersamar atasnya sebuah lafaz dalam matan hadis, hendaklah ia membacanya dengan menyebutkan keraguannya, yaitu dengan mengatakan ya akibatnya, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia pun ragu, dia harus menyebutkan bahwasanya ada keraguan dia di dalam membacanya, atau dia bisa menambahkan dengan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehati-hatiannya para ulama, ya, agar mereka tidak tergolong kepada orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai cara membaca hadisnya saja itu, matannya kalimat per kalimat, mereka begitu hati-hati. Taib. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, kata beliau, itu beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, ketahuilah bahwa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebohongan yang paling besar setelah kebohongan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebohongan yang paling besar adalah ketika kebohongan itu diatasnamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang melakukannya awalnya orang-orang kafir. Ya, maka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu di bawahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan di dalam hadisnya, kata Imam Baghawi, bahwasanya beliau bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, oleh sebab itu kata Imam Al-Baghawi, selanjutnya kata Imam Al-Baghawi, oleh sebab itu para sahabat dan tabi'in tidak menyukai sikap terlalu banyak menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut akan menambah-nambahi atau mengurang-uranginya atau melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Sampai seperti itu. Para sahabat dan murid-murid sahabat tabi'in, mereka tidak terlalu suka terlalu banyak meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis, kecuali seperlunya saja, karena rasa takut dan khawatir mereka terjatuh dalam menambah-nambahi atau mengurangi apa yang sudah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat hati-hatinya mereka terhadap kalimat. Ya, bisa jadi mereka menambahin kalimatnya atau bisa jadi menguranginya. Nah, seperti itu. Sangat hati-hatinya mereka sehingga mereka tidak mau terlalu berlebih-lebihan di dalam meriwayatkannya. Sampai-sampai sejumlah tabi'in, tidak semuanya ya, sampai-sampai sejumlah tabi'in sangat takut menisbatkan hadis secara marfu kepada Rasulullah SAW. Padahal bisa saja kan mereka menisbatkan hadis marfu kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa yang mereka sampaikan itu terangkat kepada Nabi, ya, terangkat sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir untuk menisbatkan hadis itu marfu sampai terangkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meriwayatkannya secara mauquf dari sahabat. Jadi mereka berhenti sampai kepada sahabat saja. Ya, mereka sampai kepada sahabat saja. Mereka nisbatkan itu langsung kepada sahabat, gak berani langsung nyambung ke atas lagi. Padahal mereka tabi'in, saking khawatirnya mereka, ya, dan menghormati para sahabat. Mereka mengatakan bahwasanya dosa berdusta atas nama sahabat itu lebih ringan daripada dosa berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis, ya, musnad ataupun dengan sanad yang marfu, hingga apabila sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pun berkata qala Rasulullah. Dia tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya
qala sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala sahabat disebutkan sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata dinisbatkan kepada beliau, ada yang berkata menurut riwayat, ada yang berkata dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehati-hatian mereka. Mereka tidak langsung mengatakan, tabi'in langsung mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tabi'in langsung berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Semua itu disebabkan rasa takut mereka di dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena takut terkena ancaman beliau sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Baik. Selesai penjelasan dari muallif di sini di pembahasan ya haramnya atau larangan berdusta atas nama Rasulullah dan hukumnya haram, dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti berdusta atas nama selainnya. Baik, Allahu a'lam. Ada pertanyaan di sini? Assalamualaikum. Izin bertanya, apa hukumnya kita berdusta untuk mendamaikan dua saudara yang sedang bertengkar atau musuhan dalam keadaan kita sedang dalam posisi orang ketiga? Tapi jika yang dimaksud di sini benar-benar tujuannya adalah untuk mendamaikan, bukan dia malah mendustai keduanya untuk perkara yang lain begitu ya, tapi untuk mendamaikan keduanya, maka ini boleh saja. Ya, tatkala ingin mendamaikan dua orang dengan mengatakan bahwasanya si fulan itu sebenarnya sayang sama kamu. Dia datang lagi ke sana, si fulan itu sebenarnya sayang kepada kamu. Tidak benar seperti ini, tujuannya supaya keduanya berdamai, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Ini di antara hal yang dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya dusta antara suami dan istri, dan itu bukan lagi dikatakan dusta, itu bukan lagi dikatakan kedustaan. Ya, maksudnya dusta di antara suami istri ini juga bukan maksudnya si istri berbohong sama suami gitu ya. Artinya dalam rangka untuk menambah keharmonisan. Ya, sekiranya si istri bertanya, "Gimana Mas masakanku?" Waduh, saya belum pernah merasakan masakan selezat ini sebelumnya. Ya, tapi begitu istrinya pergi, ya dia makan saja gitu ya. Ya, dusta seperti ini tidak lagi dikatakan dusta, gitu ya. Tapi bukan dusta dari seluruhnya, bukan nanti dalam masalah ini, masalah itu antara suami istri berdusta, tidak. Tapi untuk menambah keharmonisan, kedekatan, supaya menghindari keduanya bertengkar. Nah, sama seperti kita mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar ini. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Insyaallah dari sini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.